Pelajaran Awaluddin Marifatullah Awal Agama Mengenal Allah. Bab 19. Siapkah menghadapi kematian? Sudah menjadi hal yang sangat wajar seseorang itu takut akan kematian, bahkan mungkin sudah menjadi tradisi massal. Di mana seseorang itu baik ia laki-laki maupun perempuan, tua ataupun muda, kaya ataupun miskin, berpangkat kedudukan maupun hanya sebagai bawahan, raja maupun rakyat jelata, yang alim maupun yang bodoh. Hampir seluruh manusia itu takut akan kematian yang akan mendatanginya, bahkan jika dilihat lebih banyak yang tidak siap untuk menghadapinya daripada yang siap. Kenapa demikian? Itu semua dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang apa sih hakikat kematian itu dan mengapa harus ada kematian serta apa tujuan dari kematian itu. Inilah yang menjadi polemik di dalam kehidupan manusia itu, sehingga ia menginginkan agar bisa hidup 1000 tahun lagi atau bahkan hidup selamanya dan tidak akan mati. Bayangan-bayangan tentang siksaan dalam kubur, datangnya 2 orang malaikat yang siap untuk bertanya kepadanya tentang siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu, siapakah saudaramu, dan di mana kiblatmu, semakin membuat dirinya ciut untuk menghadapi kematian itu. Belum lagi ditambah oleh prasangka tentang selamatkah aku nanti atau celakakah aku nanti. Nerakakah tempatku atau surgakah yang akan menjadi tempat tinggalku. Semuanya membuat diri semakin merinding jika membayangkan akan kematian. Dan jujur jika ditanyakan kepada kita, seandainya besok adalah hari terakhir bagimu di muka bumi ini. Sudah siapkah engkau menerimanya dengan resiko yang engkau sendiri belum mengetahuinya? Siapakah yang bisa menolongmu dari kematian yang akan datang kepadamu? Wahai para abid, ahli ibadah, di manakah engkau? Siapkah engkau menghadapi kematian? Wahai para penghafal Al-Quran, di manakah engkau? Siapkah engkau menghadapi kematian? Wahai para penghafal hadits, di manakah engkau? Siapkah engkau menghadapi kematian? Wahai para pemuka-pemuka agama, di manakah engkau? Siapkah engkau menghadapi kematian? Wahai yang mengaku paling benar dalam urusan agama, di manakah engkau? Siapkah engkau menghadapi kematian? Wahai yang mengaku telah mengenal akan Allah, di manakah engkau? Siapkah engkau menghadapi kematian? Wahai para imam-imam, syekh, guru, ustadz, di manakah engkau? Siapkah engkau menghadapi kematian? Wahai yang selalu mempermasalahkan perbedaan-perbedaan dalam urusan agama, apakah engkau juga sudah siap untuk menghadapi kematian? Lalu hati kecil mengatakan, ya, Robi, tidaklah urusan kematian itu melainkan rahasia engkau dan engkaulah yang mengaturnya termasuk juga urusan akhirat itu, apakah surga yang engkau berikan kepadaku ataukah neraka yang engkau berikan itu pun rahasia dan urusan engkau. Tidak ada pengetahuan pada diri kami tentang itu dan kami hanya pasrah. Terserah kepada engkau saja ya, Robi. Sungguh, suatu penyerahan diri yang sangat luar biasa. Akan tetapi kenapa masih gelisah jika teringat akan kematian? Kenapa masih merasa tidak sanggup jika seandainya Allah menceburkan dirinya ke jurang api neraka? Kenapa, dan kenapa? Berimanlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya keimanan. Janganlah hanya sekedar di mulut saja. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, janganlah hanya agar orang lain melihat Anda takwa. Mengenallah kepada Allah dengan sebenar-benarnya pengenalan, jangan hanya sekedar mengaku-mengaku. Sungguh, hanya pencinta sejati yang mengenal akan Allah lah yang siap menghadapi akan kematian itu dan siap menerima resiko apapun yang diberikan Allah atas dirinya. Ikhlas dan ridho atas segala keputusan-keputusan Allah yang berlaku atas dirinya. Dan tidak ada ketakutan sedikit pun juga serta tidak berduka cita. Mereka berserah diri dengan sebenar-benarnya penyerahan karena mereka mengenal dan mengerti akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah akan menjamin serta menolongnya. Dan Allah lah sebaik-baik penjamin dan sebaik-baik penolong bagi dirinya. Seandainya Allah mengumumkan kepada seluruh makhluknya, dari golongan malaikat, jin maupun manusia untuk mengorbankan dirinya zahir dan batin agar mendapat ridho Allah yang sebenarnya, maka niscaya sang pencinta sejati Allah akan lebih dahulu maju pada saf paling depan.
Ia rela biar nyawa sekalipun, biar lebur sekalipun, biar hancur sekalipun. Bahkan jika untuk keselamatan seluruh manusia agar manusia-manusia itu bisa kembali ke jalan Allah dan mendapatkan pengampunan Allah atas segala dosa-dosa diperlukan pengorbanan jiwa. Maka sang pencinta Allah akan mengatakan kepada Tuhannya, "Ya, Robi, sungguh, saya siap melayanimu untuk menyerahkan jiwaku kepadamu demi kebaikan seluruh umat manusia dan agar manusia itu bisa kembali ke jalan Engkau dan mendapatkan pengampunan Engkau." Bagaimana dengan kita? Siapkah kita menghadapi kematian? Sedangkan itu pasti datangnya. Siapkah kita berkorban untuk menjadi sang pencinta Tuhan? Sedangkan itu adalah sebaik-baiknya kedudukan di sisi Allah. Allah berfirman, "Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa." Al-Quran Surat Yunus ayat 62-63. Sabda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, "Janganlah engkau takut dan janganlah engkau bersedih hati, sesungguhnya Allah beserta kita."